Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Di sini kita sudah memasuki bab yang keempat ya teman-teman di materi MTCNA Mikrotik. Di sini bab keempat yaitu IP address dan subnetting nih teman-teman. Jadi kita akan mempelajari beberapa materi seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, kemudian classful dan classless addressing, kemudian kasus subnetting, kemudian ada konsep block subnet, dan yang terakhir konsep switch dan routers ya teman-teman. Oke, kita memasuki materi yang pertama, jadi pengenalan IP address dan subnetting. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih IP address itu, jadi IP address itu seperti alamat ya teman-teman. Jika suatu perangkat ingin terhubung dengan perangkat lainnya, baik itu wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya nih teman-teman. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Jadi IP ini berfungsi sebagai identitas ataupun nama untuk sebuah perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya, baik itu wired maupun wireless nih teman-teman. Jadi nanti IP address itu berupa angka-angka yang menjadi identitas dari suatu perangkat itu teman-teman. Lalu kalau subnetting itu apa sih? Jadi subnetting adalah proses memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan jauh lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes, yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Seperti itu teman-teman. Selain itu, subnetting ini dilakukan bukan tanpa sebab yang jelas nih teman-teman, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk mengefisiensikan alokasi alamat IP address dan dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja nih. Kedua yaitu IP address private dan IP public. Jadi IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kita akses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Jadi IP public ini IP yang bisa kita akses melalui internet ya teman-teman. Misal kita mau mengakses google.com, ini sebenarnya kita sedang mengakses IP public Google, yaitu 8.8.8.8 ataupun 8.8.8.4 ya teman-teman. Seperti itu. Asalkan device yang kalian gunakan itu terkoneksi ke internet ya teman-teman, jika ingin mengakses IP public dari suatu web ya teman-teman. Kemudian IP privat, apa itu IP privat? Jadi IP privat biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. IP privat ini tidak bisa diakses dari internet nih teman-teman, jadi hanya dalam jaringan lokal saja. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT ya teman-teman, yang sudah pernah kita pelajari di materi Linux Administrator yang semester kemarin ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nanti memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal kita menggunakan satu alamat IP publik tunggal nih teman-teman. Misal sama nih 192.168.1.x gitu ya teman-teman, untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nanti bisa bersama-sama seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu classful dan classless. Jadi IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN atau local area network ya teman-teman. Kemudian untuk IP address public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya IP DNS Google yaitu 8888 dan 8844 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada blok ya teman-teman, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu IP private ya teman-teman, terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D, E teman-teman. Untuk nomor oktetnya yang pertama ini, untuk kelas A 0 sampai 127, yang B 128 sampai 191, yang C 192 sampai 223, yang D 224 sampai 239, yang E 240 sampai 255. Untuk subnet masnya sendiri, yang A itu 255.0.0.0
yang B 255.255.0.0, kemudian yang C itu 255.255.255 dan titik 0 ya teman-teman. Untuk si IDR-nya itu /8, yang B itu /16, dan yang C itu /24 nih teman-teman. Kemudian ada untuk IP private itu terdiri dari 3 kelas teman-teman, yaitu A, B, dan C saja. Seperti yang teman-teman bisa lihat alamatnya seperti itu. Kemudian di default subnetnya juga teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu kasus subnetting ya teman-teman. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti mencari prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan teman-teman. Di sini kita ada 3 contoh kasus ya teman-teman, yaitu 12 host, 60 host, dan 100 host. Untuk yang pertama kita bahas dulu teman-teman yang 12 host. Misal dalam satu kelas itu ada 12 host ya teman-teman. Jadi berapa itu IP, berapa prefixnya, subnet masknya, dan IP network, IP broadcast, dan lainnya teman-teman. Jadi prefix ini adalah jumlah IP yang bisa digunakan teman-teman. Kemudian untuk subnet mask ini hampir sama dengan IP, cuma kalau prefix itu lebih sering digunakan oleh Mikrotik, dan kalau subnet mask itu lebih sering digunakan oleh Cisco. Untuk IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan lokal ya teman-teman, dan IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut teman-teman. Nah, range IP adalah berapa saja IP yang bisa digunakan, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki yang kasus pertama, yaitu 12 host. Misalnya kita punya 12 host ya teman-teman. Untuk mencari prefixnya kita kan ada 3 IP ya teman-teman, yaitu 10.10.1.1. Kemudian di sini saya akan gunakan contoh yang 172.16.1.x ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk 12 ini kan 12 host ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita perlu 32 dikurangi berapa, yang hasilnya itu ini teman-teman, perpangkatan dari 2. Tapi tidak boleh jauh-jauh dari 12 ya teman-teman. Di sini saya sudah mencari ya teman-teman, yaitu 2 pangkat 4 ya teman-teman. 2 pangkat 4 seperti itu. 2 pangkat 4 ya teman-teman. 2 pangkat 4. Nah, lalu gimana teman-teman? Lalu di sini kalian kurangkan 32 ini dari, karena ini kelas ya teman-teman, 32 dikurangi tadi pangkatnya 4 ya teman-teman, sama dengan 28. Nah, jadi prefixnya itu segini teman-teman. Prefixnya itu 28 ya teman-teman. Nah, seperti ini prefixnya adalah 28. Oke, ini ketemu nih teman-teman prefixnya. Kenapa 32? Karena jumlah oktet pada IPv4 itu ada 32 ya teman-teman, 32 oktet. Nah, kita lanjut. Kita ketemu nih untuk prefixnya. Untuk mencari subnet mask itu sama dengan 256. Teman, kita kasihkan dulu prefix sama dengan. Nah, untuk mencari subnet mask kita masukkan rumusnya teman-teman, yaitu 256, karena memang tulisannya 256, kita kurangkan dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya teman-teman, sama dengan 16 berarti sama dengan 240. Nah, sini sudah ketemu nih teman-teman, 240 ya teman-teman. Ini untuk subnet masknya ya teman-teman. Berarti subnet masknya sama dengan 255.255.255 karena kelas C ya teman-teman, .240 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi hasil akhir subnet masknya itu adalah 240 teman-teman. Nah, kemudian kita coba cari nih berapa IP networknya. Jadi IP network itu sama dengan ya teman-teman. Untuk mencari IP network dan IP broadcast kita perlu untuk mencari ininya dulu teman-teman, yaitu blok subnet IP network.
misal seperti ini, kemudian lalu seperti ini. Kita kasih titik 2 saja teman-teman di sini. Nah, saya pakai titik 2 saja. Jadi untuk IP ini itu 0, kemudian di sini yang pertama 16 ya teman-teman, yang 2 pangkat 4 16, kemudian 16 tambah 16 lagi 32, dan tambah 16 lagi 48, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, di sini kita untuk IP broadcast. Di sini untuk blok kedua teman-teman, kita membuatnya IP yang kedua. Kita tulis broadcast saja biar lulus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah lulus. Yang pertama itu 16 kurang 1 teman-teman. Berarti angka yang kedua ini di yang blok kedua pada IP network ini dikurangi 1 sama dengan 15. Kemudian di sini berarti 32 kurang 1 teman-teman, yaitu 31. Nah, yang blok ketiga ini 48 kurang 1, 47 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini untuk menentukan IP-nya kita tinggal ini teman-teman, pilih saja. Pilih saja mau ke berapa ini. Untuk range-nya kita tinggal menentukan saja mau blok yang mana. Ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga, dan yang ini nanti blok 4 ya teman-teman, kita tambahkan saja tidak apa-apa, yaitu berarti 48 tambah 16 62 ya teman-teman. 64, sorry, 64 kurang 1 di sini 63. Nah, di sini saya akan menggunakan yang pertama saja ya teman-teman. Jadi untuk IP network sama dengan 172.172.16.1 di sini IP networknya kita pakai blok 1, jadi kita pakai yang 0 ya teman-teman, titik 0 seperti itu. Nah, kemudian untuk IP broadcastnya yaitu IP yang terakhir teman-teman. IP network itu yang awal, broadcast yang terakhir teman-teman. Broadcast. Berarti IP broadcastnya berapa nih? Yaitu 172.1.16.1.15 ya teman-teman. Nah, untuk range-nya berapa? Range-nya itu berarti ini teman-teman. Karena 0 sama 15 sudah digunakan, berarti range-nya dari 172.16.1.1 sampai 172.16.1.14 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada range-nya. Jadi total IP yang bisa digunakan sama dengan adalah sebanyak 16 dikurangi 2 nih teman-teman, yaitu 14. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kasus pertama itu totalnya segini ya teman-teman jadinya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua ya teman-teman, yaitu untuk 60 host di sini teman-teman. Kita coba 60 host ya. Seperti tadi 60 host. Kita tulis dulu 60 host. Kita mau pakai IP yang 10.1.1.x. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, prefixnya berapa nih teman-teman? Karena di sini 60. Untuk perpangkatan 2 yang mendekati 60 itu pangkat 6 ya teman-teman, yaitu hasilnya 64. Di sini berarti prefixnya itu sama dengan untuk prefixnya berarti seperti ini teman-teman. 32 dikurangi tadi kita dapat pangkat 6 ya teman-teman, dikurangi 6. Hasilnya 26 ya teman-teman. Benar, 32 ya 26. Jadi ini adalah prefix yang sesuai. Karena 26 dan 28 juga masih kelasnya ya teman-teman. Ini 26, jadi kita enak teman-teman tinggal mencari yang terakhir. Untuk SM kita carinya seperti tadi teman-teman, yaitu 256 dikurangi berapa nih? Dikurangi 64 teman-teman. Dikurangi 64 hasilnya berapa? Sama dengan 192 ya teman, 192 hasilnya. Ini untuk subnetnya, berarti di sini untuk subnet sama dengan 255.255.255
192 teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mencari IP networknya. Untuk IP network seperti tadi kita tulis dulu, misal IP network. IP network sama dengan seperti tadi ya teman-teman, yaitu kita mulai dari 0, lalu 64, tambah lagi 128, tambah lagi ya teman-teman, yaitu 192. Udahlah sampai sini aja. Untuk IP broadcastnya kita biar lurus saja teman-teman, seperti tadi broadcast seperti ini ya teman-teman. Sama dengan kita berarti 64 dikurang 1 sama dengan 63, 128 kurang 1 127, kemudian 192 berarti 191 ya teman-teman. Nah, kita bikin 3 blok saja, yaitu 1 2 3 blok ya teman-teman. Di sini ada 3 blok. Kita tinggal pilih teman-teman. Saya di sini akan menggunakan, karena tadi blok pertama kita akan mencoba menggunakan blok yang kedua. Jadi IP networknya berapa nih? Kita cari bareng-bareng ya teman-teman. IP networknya sama dengan di sini 10.10.10 maaf teman, titik 10.1.1 titik di sini karena saya menggunakan blok 2 yaitu 64 plus 1 ya teman-teman, sama dengan di sini 6, maaf teman, di sini 64, karena kita menggunakan blok kedua. Di sini pakainya 64 ya teman-teman. Nah, lalu untuk IP ininya berapa nih teman-teman? Karena kita ini IP broadcastnya, IP broadcast sama dengan sini berarti 10 maaf teman-teman, kebiasaan pakai 10 teman-teman. Jadi 10.1.1.127 ya teman-teman, 127 seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk range berapa nih teman-teman? Range sama dengan, karena 64 sama 27 udah dipakai, berarti di sini kita mulai dari 10.1.1.65 sampai 10.1.1 di sini karena 27 sudah dipakai, berarti pakainya 126 ya teman-teman. Nah, ini range-nya. Totalnya berapa? Totalnya adalah 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Di sini harusnya 64 dikurangi 2 sama dengan 62 nih teman-teman. Jadi total host yang bisa mendapat IP itu 62 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga ya teman-teman, yaitu dengan 100 host. Di sini karena kita tulis dulu biasa 100 host. Saya mau pakai IP 192.16.1.x ya teman-teman. Nah, di sini seperti tadi kita cari private-nya dulu nih teman-teman. 100 host itu yang mendekati itu cuma pangkat 7 ya teman-teman, 2 pangkat 7 yaitu 128. Kita langsung saja kita eksekusi. Sini 32 berarti dikurangi 7 teman-teman. Hasilnya adalah 25. Nah, karena prefixnya 25, jadi ini masih kelas C ya teman-teman, ini tiga-tiganya masih sama. Kemudian kita cari subnet masknya berapa? Kita cari ini dulu, berarti sama dengan 256 kurang 128 teman-teman. Karena tadi 2 pangkat 7 itu 128 ya teman-teman, sama dengan 128. Nah, ini untuk subnet mask berarti sama dengan 255.128 ya teman-teman, seperti ini.
Lanjut kita cari IP network seperti tadi dulu. Kita bikin blok dulu ya teman-teman. IP network kita berarti di sini 0.128 kemudian 256. Udah cukup ya teman-teman, segini aja. Kemudian IP broadcast. Nah, kita bikin lurus dulu. Yang pertama itu berarti 128 kurang 127. Lalu yang dua itu 255 ya teman-teman, seperti ini. Nah, udah kita bikin dua blok aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal cari range. Range-nya berapa gitu ya teman-teman. Kita kasih dulu teman-teman IP network. Maaf teman-teman. IP networknya berapa? Network sama dengan IP networknya berarti kita 192.168.1. Karena kita mau menggunakan kelas yang kedua saja ya teman-teman, yaitu berarti titik 128 seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang ini yaitu IP broadcast. IP broadcastnya berapa kak? IP broadcastnya di sini 192.168.1. Nih yang kedua ya teman-teman, yaitu 255. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut cari range. Range-nya berapa kak? Range-nya berarti di sini karena 28 sama 25 memang udah pakai, di sini range-nya adalah 192.168.1.129 ya teman-teman. Kemudian sampai mana? Sampai 192.168.1.255 dikurang 1 yaitu 254 ya teman-teman. Nah, jadi segini totalnya teman-teman. Ini range-nya teman-teman. Untuk total berapa kak? Kita cari dulu. Totalnya sama dengan 128 dikurangi 2 teman-teman, sama dengan 126 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu konsep blok subnet. Jadi konsep blok subnet ini sendiri diibaratkan blok subnet ini adalah sebuah ruangan ya teman-teman. Kita ilustrasikan, misal kita ini di sini kita mempunyai 4 blok subnet ya teman-teman. Sini ilustrasikan kita mempunyai 4 lantai ya teman-teman dalam satu gedung. Misal kita punya 4 lantai dalam satu gedung. Nah, di situ misal di lantai 1 itu memakai blok subnet 1 yaitu 0 sampai 31 ya teman-teman. Dan blok subnet 2 dari 32 sampai 63. Blok subnet 3 64 sampai 95, dan blok subnet yang keempat ini 96 sampai 127 ya teman-teman. Nah, setiap blok subnet ini bisa saling komunikasi ya teman-teman. Misal sesama PC di lantai 1, misal yang belakangnya 10.3 sama 10.15 itu bisa teman-teman, karena masih satu blok subnet. Tapi misal dari setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi teman-teman. Nah, jadi misal dari lantai 1 mau ping ke lantai 2 ataupun sebaliknya itu tidak bisa teman-teman. Nah, untuk bisa saling komunikasi, kita bisa mengatasinya teman-teman dengan cara switching, dengan cara routing. Nah, di routing nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada IPv4 delivery type. Jadi IPv4 sendiri memiliki 3 tipe ya teman-teman, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast sendiri itu dari satu PC ke PC yang lainnya teman-teman, hanya satu komunikasi ya teman-teman, one to one. Misal dari sini ke sini ya teman-teman. Jadi sudah dikonfigurasi untuk dikirim ke sini ya teman-teman, penerimanya hanya satu seperti itu ya teman-teman. Sedangkan multicast itu dari satu PC ke beberapa PC ya teman-teman, ke beberapa PC. Misal di sini kita ilustrasikan dari satu PC ke 2 PC yang sudah dituju menjadi penerima ya teman-teman. Ini adalah multicast. Nah, untuk broadcast sendiri dari satu PC ke semua yang berada dalam satu blok subnet ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini pengirimnya adalah semua yang ada di satu blok subnetnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk unicast itu satu, kemudian untuk multicast
satu ke beberapa PC, kemudian untuk broadcast itu ke semua PC yang berada dalam satu blok subnet ya teman-teman. Seperti itu, kita lanjut saja. Nah, untuk konsep switching dan router, ini konsep switch dan router. Switch sendiri itu mengkoneksikan perangkat yang satu network ya teman-teman, sedangkan router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Misal kita mempunyai satu ruangan, ilustrasikan kita di sini punya satu ruangan. Nah, di situ ada beberapa PC ya teman-teman. Misal ada beberapa PC itu bisa saling komunikasi melalui switch. Nanti ada kabel-kabel di situ yang terhubung ke switch, dan di satu switch itu harus satu blok subnet ya teman-teman. Di situ satu blok subnet. Kemudian misal kita punya ruangan yang kedua nih teman-teman, sama ada switchnya juga, tetapi berbeda blok subnet ya teman-teman, berbeda blok subnetnya. Jadi otomatis dari PC ruangan 1 ke PC ruangan 2 itu tidak bisa komunikasi teman-teman. Nah, gimana biar bisa komunikasi? Caranya dengan kita menambahkan router ya teman-teman, atau penghubung. Jadi nanti router akan mengenalkan dari blok subnet yang ini teman-teman. Misal dari blok subnet 0 sama blok yang satu ruangan lagi itu blok broadcastnya 32 ya teman-teman, maaf, ini 0 sama 32, misal dikenalkan ya teman-teman, IP yang pertama ya teman-teman, IP pertamanya 0 sama 32 nanti dikenalkan, jadi bisa saling komunikasi itu dengan router teman-teman. Jadi kesimpulannya itu switch itu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi nanti switch akan menghubungkan switch dengan switch kan terhubung melalui router, dan nanti PC di ruangan 1 dan ruangan 2 ini bisa saling komunikasi. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.